Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat dan rahmatnya sehingga saya dapat membuat video YouTube ini. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang metode sosiologi. Di dalam metode sosiologi terdapat dua metode, yaitu metode kualitatif dan metode kuantitatif. Yang pertama yaitu metode kualitatif. Metode kualitatif yaitu penelitian yang menekankan pada kualitas data atau kedalaman data yang diperoleh. Metode ini dipakai apabila data hasil penelitian yang bersifat eksak. Nah, apakah itu eksak? Eksak yang dimaksudkan adalah data penelitian yang tidak dapat diukur dengan angka ataupun dengan ukuran lain. Pada dasarnya, ada 3 unsur utama dalam penelitian kualitatif, yaitu sebagai berikut. Pertama, data. Bisa berasal dari bermacam-macam sumber, biasanya dari wawancara dan pengamatan. Yang kedua, prosedur analisis dan interpretasi yang digunakan untuk mendapatkan temuan atau teori. Yang ketiga, laporan tertulis dan lisan. Laporan ini dapat dikemukakan dalam jurnal ilmiah atau konferensi. Adapun pengertian penelitian kualitatif menurut para ahli. Yang pertama, Konja-Raningrat. Penelitian kualitatif menurut Konja-Raningrat mengartikan bahwa penelitian kualitatif adalah desain penelitian yang memiliki 3 format. Ketiga format tersebut meliputi penelitian deskriptif, verifikasi, dan format grounded research. Kedua, Moleong. Berbeda dengan pendapat Moleong yang memaknai penelitian kualitatif sebagai penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian. Lebih pas dan cocok digunakan untuk meneliti hal-hal yang berkaitan dengan penelitian perilaku, sikap, motivasi, persepsi, dan tindakan subjek. Ketiga, David Williams. Menurut David Williams, penelitian mengumpulkan data yang didasarkan pada latar alamiah karena dilakukan secara alamiah atau natural. Hasil penelitiannya pun juga ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan. Keempat, Sugiono. Berbeda dengan pendapat Sugiono yang mengartikan bahwa penelitian kualitatif lebih cocok digunakan untuk jenis penelitian yang memahami tentang fenomena sosial dari perspektif partisipan atau dapat diartikan sebagai penelitian yang lebih cocok untuk digunakan meneliti kondisi atau situasi objek penelitian. Kelima, Saryono. Sedangkan menurut Saryono, metode penelitian kualitatif selain digunakan untuk menyelidiki, menemukan, dan menggambarkan objek yang diteliti, ternyata juga dapat digunakan untuk menjelaskan atau menuliskan keistimewaan dari pengaruh sosial yang kemudian dapat diukur menggunakan pendekatan kuantitatif. Keenam, Bogdan dan Taylor. Pendapat Moleong senada dengan Bogdan dan Taylor, di mana mereka mengartikan bahwasanya penelitian kualitatif juga termasuk metodologi yang dimanfaatkan untuk prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Yang ketujuh, Danim. Metode penelitian kualitatif menurut Danim mengartikan bahwa kualitatif termasuk konstruktivisme yang beranggapan bahwa realita memiliki dimensi jamak dan interaktif. Kedelapan yaitu Creswell G. W. Lebih sederhana, Creswell G. W. mengartikan penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti masalah manusia dan sosial. Menurut Bogdan dan Bigland, menjelaskan bahwa ciri-ciri metode penelitian kualitatif ada 5, yaitu pertama, penelitian kualitatif mempunyai setting yang alami sebagai sumber data langsung dan penelitian sebagai instrumen kunci. Kedua, penelitian kualitatif adalah penelitian yang deskriptif. Data yang dikumpulkan lebih banyak kata-kata atau gambar-gambar daripada angka. Ketiga, penelitian kualitatif lebih memperhatikan proses daripada produk. Hal ini disebabkan oleh cara peneliti mengumpulkan dan memaknai data. Setting atau hubungan antar bagian yang sedang diteliti akan jauh lebih jelas apabila diamati dalam proses. 4. Penelitian kualitatif mencoba menganalisis data secara induktif. Peneliti tidak mencari data untuk membuktikan hipotesis yang mereka susun sebelum mulai penelitian, namun untuk menyusun abstraksi. Kelima,
Penelitian kualitatif menitik beratkan pada makna bukan sekadar perilaku yang tampak. Adapun contoh dari metode kualitatif yaitu misalnya seseorang peneliti ingin mengungkapkan perasaan seseorang atas masalah kemiskinan yang dihadapi. Yang kedua, saya akan membahas tentang metode kuantitatif. Metode kuantitatif yaitu penelitian yang menekankan pada jumlah data yang dikumpulkan. Metode kuantitatif penelitian yang analisis datanya mengutamakan keterangan berdasarkan angka-angka. Penelitian yang dilakukan dengan mengutamakan metode ini adalah survei dan eksperimen. Adapun pengertian metode kuantitatif menurut para ahli. Yang pertama, Ari Kunto. Ari Kunto mengemukakan tentang penelitian kuantitatif, yakni pendekatan penelitian yang banyak menggunakan angka-angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran tentang data yang diperoleh, serta pemaparan hasilnya. Yang kedua, Creswell. Penelitian kuantitatif mewajibkan seorang peneliti untuk menjelaskan bagaimana suatu variabel mempengaruhi variabel yang lainnya. Ketiga, Sugiono menjelaskan bahwa metode kuantitatif merupakan metode penelitian yang berbasis pada filsafat positisme, yang mana digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, yang umumnya pengambilan sampelnya dilakukan secara random dan data dikumpulkan menggunakan instrumen penelitian, lalu dianalisis secara kualitatif atau statistik dengan tujuan menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Yang keempat, Emzir menjelaskan pengertian pendekatan kuantitatif adalah suatu pendekatan yang secara pokok menggunakan post-positivis dalam pengembangan ilmu pengetahuan, atau seperti misalnya berkaitan sebab akibat, teredukasi kepada variabel, hipotesis, serta pernyataan spesifik dengan pengukuran, pengamatan, serta uji teori. Ciri-ciri atau karakteristik dari metode kuantitatif sendiri yaitu 1. Bersifat spesifik, jelas, dan terperinci. Kedua, mementingkan pandangan orang lain atau etik. Ketiga, menunjukkan hubungan antar variabel. Adapun contoh metode kuantitatif yaitu contoh pertama, mengukur pertumbuhan batang tanaman cabai per hari karena metode pengumpulan data berupa angka bukan kata-kata. Yang kedua, yaitu peneliti melakukan pendataan tingkat pendidikan suatu masyarakat. Itulah tadi penjelasan saya tentang metode sosiologi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.